sebuah bentuk apresiasi atas usaha yang sudah saya lakukan selama beberapa waktu terakhir. Pada awalnya, saya sebenarnya tidak pernah berpikir bahwa saya pasti bisa mendapatkan juara pertama. Saya hanya berusaha untuk melakukannya, terus berkomunikasi, dan terus mengambil tindakan bersama tim. Dalam prosesnya, saya juga menghadapi banyak kesulitan. Ada yang tidak memahami, ada yang tidak mengakui atau tidak percaya. Terkadang saya juga menghadapi penolakan. Namun, saya mengatakan kepada diri sendiri, ini adalah hal yang normal. Tidak semua orang akan langsung memahami. Dan tidak semua orang akan membuat pilihan yang sama. Karena itu, saya selalu mengatakan kepada diri sendiri, karena sudah memilih, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau sejak awal kita sudah berpikir bahwa kita tidak akan mampu melakukannya, maka tentu tidak akan ada hasil apapun. Dengan terus bertahan sedikit demi sedikit, barulah akhirnya saya mendapatkan hasil seperti hari ini. Di sini saya juga sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga yang selama ini terus mendukung saya. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Mantap. Ini sepertinya benar-benar sudah dipersiapkan ya, Bu ya, baik dari strateginya, baik dari pidato yang disampaikan ya, sampai sepertinya membuat naskah nih, bagus bagus. Tadi Ibu menyampaikan satu kalimat yang penting, karena sudah memilih ya, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jadi saya ingin Ibu tuh berbagi nih sama semuanya nih. Menurut Ibu apa alasan terpenting yang membuat bisa dapat juara nih kali ini? Apakah itu kemampuan eksekusi atau ketekunan, konsistensi atau kerjasama tim? Kalau saya harus memilih satu, pastinya jawaban saya adalah tindakan. Karena seringkali kita sebenarnya bukan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Masalah sebenarnya adalah setelah mengetahuinya, apa kita langsung melakukannya? Misalnya nih, kita tahu bahwa kita perlu berkomunikasi, memperkenalkan, mengundang, dan melakukan follow up. Namun ada orang yang kadang berpikir, ini haruskah saya mengirimkan pesan? Bagaimana kalau saya nggak menolak? Pada akhirnya, mungkin tidak melakukan apapun. Namun pemikiran itu cukup dibilang sederhana. Maaf ya, saya sedikit gugup nih, Kak. Kelihatan kok. Ya, gugup banget. Ayo Bu, mungkin bisa dilanjut nih sebagai patokan juga nih buat mitra-mitra lainnya. Bentar ya, Kak. Saya lagi menyiapkan kata-kata nih. Soalnya banyak banget yang gabung. Nah, jadi menurut saya, alasan terpenting saya bisa mendapatkan juara pertama kali ini adalah tidak menunggu, tapi saya langsung bertindak. Ketika menghadapi masalah, baru kita cari solusinya. Tentu saja, tim juga sangat penting. Bagaimanapun, kekuatan satu orang itu terbatas. Makanya menurut saya, juara pertama ini bukan hanya milik saya, tetapi secara pribadi juga milik keluarga saya dan tim yang telah mendukung saya selama ini. Baik, bagus. Nah, mungkin Bu Jihan bisa tarik nafas dulu, keluarin. Ayolah, jangan grogi. Kan sebelum-sebelumnya juga pernah presentasi waktu kita masih di Zoom. Jadi santai aja, anggap aja di rumah sendiri, nggak apa-apa.
Tadi aja di chat katanya siap. Parameter sekalian, apakah kalian menyadarinya? Perbedaan yang sebenarnya antara satu orang dengan orang lainnya terkadang bukan terletak pada seberapa banyak yang mereka ketahui, melainkan seberapa banyak yang mereka lakukan. Semua orang tahu apa yang harusnya dilakukan, namun ada yang melakukannya, ada yang tidak melakukannya, ada yang melakukannya tapi sambil grogi, nih kayak bujian barusan. Pada akhirnya hasilnya tentu akan berbeda. Jadi alasan juara pertama bisa berdiri sini bukan karena sejak awal dia sudah tahu bahwa dirinya pasti akan menjadi juara pertama, ya, melainkan karena mulai bertindak. Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kesulitan? Bujihan, saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi. Semoga Bujihan jawabnya nggak grogi lagi ya. Selama mengikuti seluruh rangkaian event, apakah Ibu pernah mengalami masa yang cukup sulit nih, kayak mitra-mitra yang lain nih? Misalnya, ada orang lain yang tidak memahami, atau mengalami penolakan, atau perkembangan tim tidak mencapai target yang diharapkan. Coba gimana Ibu bisa jelasin untuk mengatasinya waktu itu? Ayo silakan Bu Jia. Ada dong, Kak. Tentunya. Masa nggak ada? Sebenarnya, melakukan apapun itu tidak mungkin selalu berjalan lancar. Namun, ketika berkomunikasi, nggak mungkin semua orang langsung memahami. Nah, ada juga yang ngajuin pertanyaan, ada yang ragu, dan ada juga yang langsung menolak. Namun, pada awalnya, ketika menghadapi situasi seperti ini, saya juga sebenarnya sedikit kecewa ya. Namun, kemudian saya perlahan memahaminya. Kak, maaf ya sedikit, saya gugup nih. Penolakan dari orang kadang membuat saya gagal. Tapi setiap orang memiliki penilaiannya sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah menjelaskan semuanya dengan jelas. Bagi mereka yang bersedia memahami, kita berkomunikasi dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka yang untuk sementara belum memahami, kita sedikit lebih bersabar. Bagi mereka yang kadang belum bersedia, nggak masalah. Kita terus mencari orang yang benar-benar bersedia memahami dan sambil belajar. Lama-kelamaan, pola pikir saya menjadi semakin tenang. Saya tidak lagi terus memikirkan, mengapa sih orang tidak menerima? Sebaliknya, saya mengalihkan lebih banyak energi untuk memikirkan, apalagi yang bisa saya lakuin ya setelah ini. Siapa lagi ya yang bisa saya bantu? Dan apalagi yang bisa saya tingkatkan oleh tim saya? Setelah itu, semuanya justru semakin lancar, Kak Sandi. Bagus. Nah, berarti sebenarnya hal ini lumrah sih ya. Banyak keluarga kita yang juga mengalami kesulitan, ya itu normal. Ada penolakan, itu juga normal. Ada juga tekanan, itu juga normal. Nah, menurut saya apa nih yang paling penting? Bukan apakah kita pernah menghadapi kesulitan nih Bujian atau tidak. Melainkan apa yang Ibu pilih setelah menghadapi kesulitan, entah itu berhenti atau terus melangkah maju. Apakah menyerah hanya karena mengalami satu kali penolakan? Contoh nih kayak saya nih, udah banyak nih ditolak perempuan, makanya saya sampai sekarang jomblo nih. Atau menyesuaikan cara dan terus mengambil tindakan. Karena itu saya sangat setuju dengan satu kalimat yang tadi Ibu sampaikan, penolakan dari orang lain bukan berarti kita itu gagal. Beda dengan urusan percintaan ya.
Penolakan dari orang lain bukan berarti kita gagal. Mari kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, berkomunikasi dengan serius, dan terus mengambil tindakan. Bu Jihan, saya masih memiliki satu pertanyaan lagi. Mungkin gak apa-apa deh Ibu temenin saya sampai pagi nih kita ngobrol di sini. Tadi Ibu ada beberapa kali menyebutkan tentang tim ya. Tadi saya ada catat, jadi selama proses perjuangannya untuk meraih juara pertama kali ini, boleh saya tanya bantuan apa saja nih yang Ibu dapatkan dari klan dan anggota tim? Menurut saya nih Kak, peran tim mah penting, tapi pentingan peran ketua biar mitranya gerak. Kalau semuanya ngelakuin sendirian, pasti lelah ya. Saya yang juara 1 aja lelah kalau sendiri, apalagi kalian. Bukan sombong nih Kak. Tetapi ketika semua orang bertindak bersama, rasanya benar-benar berbeda. Ada yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi, ada yang bertanggung jawab untuk berbagi, dan ada yang membantu pengguna baru. Kami juga memiliki grup khusus untuk tim kok, Kak. Nah, ketika menghadapi masalah, kami berdiskusi bersama, berbagi pengalaman bersama. Perasaan seperti ini membuat saya merasa, wah, saya tidak berjuang sendirian. Selain itu juga, kondisi setiap orang dalam tim juga akan saling mempengaruhi. Ketika melihat orang lain berusaha keras, kita sendiri juga akan ikut terdorong. Ketika ada seseorang yang berhasil mencapai target, kita juga akan mendapatkan semangat dan termotivasi. Nah, jadi menurut saya, peran terpenting dari sebuah tim adalah ketika kita ingin menyerah, ada orang yang mengingatkan kita untuk terus bertahan. Oke, nah para mitra sekalian, apakah kalian mendengar suara yang imut dan lucu seperti awet muda ya? Nggak sesuai nih sama fotonya nih. Kayaknya masih awet muda banget nih, Bu Jihan nih. Nah inilah alasan kenapa kita selalu menekankan tim. Satu orang mungkin bisa berjalan lebih cepat, namun sekelompok orang baru bisa berjalan lebih jauh. Tim yang benar-benar kuat bukan berarti semua orang tidak pernah mengalami kesulitan. Melainkan ketika seseorang menghadapi kesulitan, ada yang memberikan semangat, dan ketika seorang tidak tahu bagaimana melakukannya, ada yang memberikan arahan. Ketika seseorang berhasil mencapai target, semua orang ikut merayakannya dan inilah yang disebut sebagai tim yang sebenarnya. Satu pesan untuk keluarga yang belum mencapai target. Nah, untuk Bu Jihan, saya ingin menyanyikan satu hal yang sangat diperhatikan oleh banyak orang. Saat ini event Super Carnival kita masih berlangsung nih. Banyak keluarga yang sudah menyelesaikan target, namun masih ada beberapa keluarga yang belum menyelesaikannya. Kalau sekarang Bu Jihan diminta menyampaikan beberapa kalimat kepada keluarga yang belum mencapai target, kira-kira apa yang paling ingin Ibu sampaikan kepada mereka nih? Kak Sandi bisa aja nih buat saya ngakak. Di sini saya ingin memberi sedikit kata-kata buat kalian semua dari pengalaman saya yang udah jadi juara 1 nih. Saya sedikit memamerkan ya, biar semuanya termotivasi. Jadi semuanya harus mulai lakukan lebih dulu dan percaya kita bisa. Saya sendiri juga melewati semuanya selangkah demi selangkah. Saya juga bukan sejak awal sudah tahu bahwa saya pasti bisa mendapatkan juara pertama. Karena itu, menurut saya hal yang paling penting adalah mulai terlebih dahulu. Jangan memberikan terlalu banyak tekanan kepada diri sendiri. Berkomunikasilah satu persatu. Perkenalkan satu persatu. Kalau ada sesuatu yang belum dipahami,
belajarlah. Jangan pernah merasa bahwa kamu tidak mampu hanya karena satu kali penolakan. Yang benar-benar perlu kita lakukan adalah terus mengambil tindakan. Ada satu hal lagi yang sangat penting nih. Jangan bekerja sendirian tanpa meminta bantuan. Kalau ada masalah, tanyakan. Kalau ada kesulitan, sampaikan dengan ketua tim kita. Di dalam tim ini, pasti ada orang yang bersedia membantu. Jadi kalau saat ini kamu masih belum mencapai target, jangan menyerah. Terus semangat. Oke, jadi intinya kerja sama tim itu penting, komunikasi dengan leader itu penting ya. Nah, saya percaya kalimat ini pasti dapat memberikan semangat kepada banyak keluarga, terutama bagi keluarga yang saat ini masih belum mencapai target. Kalian harus mengingat satu hal, belum selesai bukan berarti tidak bisa ya, hanya saja belum selesai. Kedua konsep ini benar-benar berbeda. Belum selesai adalah kondisi saat ini. Tidak bisa adalah kesimpulan yang kita buat mengenai masa depan. Jangan terburu-buru membuat kesimpulan tentang diri sendiri selama masih ada waktu. Teruslah bertindak. Selama bersedia belajar, teruslah berkembang. Selama tim masih ada, kita tidak berjuang sendirian. Oke, Bujian, lagi-lagi nih, mohon maaf. Ini pertanyaan terakhir. Nah, ini benar-benar terakhir deh. Jika Ibu diminta merangkum event kekuatan berkah kali ini dalam satu kalimat, apa yang paling ingin Bujian sampaikan nih ke semuanya? Bener nih Kak, pertanyaan terakhir. Soalnya saya grogi nih. Bener nggak Kak? Iya, benar-benar ini terakhir nih. Oke, di sini saya ingin mengatakan ketika peluang datang, jangan hanya melihat, bertindaklah. Nah, ketika sudah memilih, maka bertahanlah. Mengikuti orang yang tepat, melakukan hal yang tepat, terkadang menghasilkan uang menjadi sesuatu yang sederhana. Satu orang bisa berjalan lebih cepat, tetapi sekelompok orang bisa berjalan lebih cepat. Menurut saya pribadi, hasil terbesar yang saya dapatkan dari event kali ini bukan hanya karena saya mendapatkan juara pertama saja, melainkan karena event ini membuat saya semakin percaya bahwa selama kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan terus melakukannya, banyak hal yang awalnya terasa sulit, pada akhirnya mungkin bisa kita selesaikan. Nah, saya juga berharap ke depannya kita bisa terus berusaha bersama. Hari ini saya sebagai juara pertama, saya juga berharap pada event berikutnya akan ada lebih banyak keluarga yang bisa berdiri di depan mic ini. Dan kepada semuanya, saya juga berhasil melakukannya. Terima kasih semuanya.